Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Mahesa Akbar Sisnawar dari kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 3 Cimahi. Kali ini saya akan mereview salah satu kasus penyimpangan sosial dari film Get Out. Get Out adalah film horor trailer Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai dan ditulis oleh Jordan Peele dan diproduseri oleh Jason Blum dan kawan-kawannya. Film horor gerapan Jordan Peele ini cukup istimewa dibandingkan film-film horor lainnya. Tema rasisme terhadap kaum Afrika Amerika atau kulit hitam ditampilkan cukup jelas di dalam film ini. Kita juga akan diberikan gambaran nyata tentang kehidupan kaum Afrika Amerika di zaman modern, hingga sindiran-sindiran nakal yang diselipkan di dalam film ini. Langsung saja kita masuk ke dalam plot cerita. Film ini menceritakan di mana suatu ketika sedang terjadi banyak kasus penculikan orang kulit hitam di Amerika yang diduga dilakukan oleh ras kulit putih. Di sisi lain di waktu yang sama, diceritakan pula ada sepasang kekasih yaitu pria kulit hitam yang bernama Chris dengan wanita kulit putih yang bernama Rose. Rose mengajak Chris untuk mengunjungi rumah keluarganya, lalu Chris menyetujuinya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah keluarga Rose yang bernama keluarga Armitage. Keluarga Rose menyambut dengan cukup ramah, lalu mereka berbincang hingga malam hari. Ketika Rose sudah tidur, Chris pergi keluar rumah untuk merokok. Tiba-tiba ada tukang kebun rumah Rose dari orang berkulit hitam yang mendatanginya dengan berlari kencang ke arahnya, lalu membelok ke tajam yang hampir mengenai tubuh Chris. Setelah kejadian itu, Chris masuk kembali ke dalam rumah dan bertemu ibunya Rose yang bernama Missy, di mana ia adalah seorang hipnoterapis. Di sana Missy telah mengetahui kalau Chris adalah seorang pecandu rokok. Alhasil Missy menghipnotis Chris yang membuatnya tidak merokok lagi. Paginya saat bangun, Chris sudah berada di kasur bersama Rose. Di pagi itu pula ternyata bertepatan dengan acara tahunan keluarga besar Armitage, di mana semua keluarga besar Rose berkumpul. Chris diperkenalkan oleh Rose kepada semua kerabatnya. Setelahnya, Chris tiba-tiba bertemu dengan orang yang memiliki ras yang sama dengannya. Chris pun mendatanginya, tetapi pria bernama Logan tersebut bersikap sangat aneh dan tidak seperti sikap orang kulit hitam pada umumnya. Setelah keanehan itu, ia pergi ke kamar untuk mengambil HP-nya, dan saat itu pula Chris bertemu dengan pembantu keluarga Rose yang berasal dari orang kulit hitam juga. Di sana, pembantu keluarga Rose tiba-tiba menangis dan tersenyum lebar, lalu pergi. Itu membuat Chris sangat keheranan. Lalu Chris pergi kembali menemui keluarga besar Rose. Tepat di depannya ada Logan. Merasa ingin membagikan hal aneh ini kepada temannya, Chris memotret Logan dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi lupa mematikan flashlight HP-nya. Dan tiba-tiba Logan mengeluarkan darah dari hidungnya dan menyerang Chris sambil mengucapkan "Get out" atau keluar secara lantang. Setelah kejadian itu, Chris mengajak Rose ke samping danau untuk memberitahu keinginan Chris untuk segera pulang dari rumah keluarga Rose. Rose pun menyetujuinya. Sementara di tempat lain, di pekarangan rumah Rose sedang diadakan pelelangan yang dilakukan oleh ayah Rose bernama Dean kepada keluarga besar Armitage, dan yang dilelang adalah Chris. Pelelangan itu dimenangkan oleh pria kulit hitam pengidap tunanetra. Malamnya, Chris dan Rose bersiap untuk pulang. Saat berkemas, Chris menemukan foto album Rose yang berisikan foto-foto Rose bersama pacarnya yang dulu. Yang ternyata semua pacar Rose yang terpajang di album itu adalah dari pria kulit hitam, yang salah satunya yaitu adalah si tukang kebun rumah Rose. Dan terdapat pula foto Rose bersama teman perempuannya, yang ternyata perempuan itu adalah seorang pembantu di rumah Rose. Selesainya berkemas, Rose mencari kunci mobil yang belum ia temukan juga. Lalu Chris mengajak Rose untuk mencari kunci tersebut sambil berjalan menuju pintu keluar. Tetapi dihadang oleh adik Rose yang bernama Jeremy. Ternyata di situ pun ada ayah dan ibu Rose yang juga berupaya menghalangi kepulangan Chris. Dan ternyata Rose sengaja berpura-pura mencari kunci yang sebenarnya sudah ia temukan sejak awal untuk mengulur waktu Chris. Chris semakin merasa tak nyaman, lalu ia menyerang Jeremy. Di saat ingin memukul Jeremy, ibu Rose Missy dengan cepat langsung menghipnotisnya. Chris tiba-tiba berada di sebuah ruangan dalam posisi terikat di kursi. Saat bangun, ia ditayangkan sebuah video yang menayangkan keluarga besar Armitage yang ternyata sudah lama melakukan penculikan terhadap orang kulit hitam dan pertukaran tubuh itu secara turun-temurun. Singkat cerita, Chris berhasil keluar dari ruangan tersebut dan langsung membunuh Jeremy, lalu membunuh Dean yang sedang mengoperasi seorang kakek tunanetra tadi, yang dimana rencananya otak dari kakek tersebut akan dipindahkan ke tubuh Chris. Setelahnya, Chris membunuh ibu Rose. Rose yang berada di suatu ruangan sambil mendengarkan lagu tidak mengetahui kejadian itu. Chris langsung mengambil kunci dan pergi dari rumah itu. Saat ingin keluar rumah, ia menabrak pembantu Rose. Karena rasa iba, Chris membawa pembantu Rose itu pergi bersamanya.
Tiba-tiba pembantu Ross tersebut sadar lalu menyerang Chris yang membuat Chris kesulitan melihat jalan lalu menabrak pohon. Di adegan tersebut bisa kita ketahui kalau pembantu Ross adalah nenek dari Ross yang menukar dirinya dengan orang kulit hitam. Chris kembali bangun dan ternyata ia dikejar oleh tukang kebun rumah Ross yang membawa senapan bersama Ross. Tukang kebun itu langsung menyerang Chris. Dengan sigap, Chris langsung melawannya dengan flashlight dari HP-nya yang membuat penjaga kebun tersebut menembak dirinya sendiri dan Ross. Setelahnya, teman Chris datang lalu menyelamatkan Chris. Dan film pun tamat. Jika dilihat, banyak sekali kasus penyimpangan yang ditampilkan dalam film ini. Lalu dalam hal apa saja kasus penyimpangan tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam tahap analisis. Kategori jenis atau bentuk penyimpangan. Kalau dilihat dari frekuensi atau intensitasnya dalam artian seberapa sering dilakukannya, film Get Out ini menceritakan penyimpangan berjenis sekunder yang dilakukan oleh sebuah kelompok yaitu keluarga Armitage dari ras kulit putih yang melakukan penyimpangan tersebut dari generasi ke generasi dan terus-menerus dilakukan hingga sudah berada di luar batas toleransi serta menyimpang dari nilai dan norma. Jika dilihat dari sifatnya, tentu saja film ini menceritakan isu penyimpangan yang negatif. Lalu apabila dari skalanya, film ini masuk ke sistematik, yaitu kejahatan atau perilaku penyimpangan yang sudah direncanakan. Seperti Ross yang mengawalinya dengan berpacaran dengan orang kulit hitam, lalu membawanya ke rumah keluarganya dan melakukan penyimpangan tersebut. Dilihat dari ruang lingkupnya, perilaku menyimpang yang ada di film Get Out ini dilakukan oleh satu keluarga. Penyebab penyimpangan. 1. Tidak sanggup menyerap nilai dan norma yang ditetapkan. Merasa memiliki cara dan tujuannya sendiri yang harus dicapai. 2. Dorongan kebutuhan. Alasan anggota keluarga Armitage yang mengikuti pelelangan tersebut karena menginginkan tubuh yang baru dengan kondisi bugar dan sehat. Mereka memilih kaum kulit hitam karena Chris dan pria kulit hitam lainnya yang menjadi korban tidak dianggap sebagai manusia, namun sebagai komoditi yang dapat digunakan karena terdapat gen kulit hitam mengalir di tubuh mereka. Mereka merasa kalau ras kulit hitam pantas untuk diperlakukan seperti itu. 3. Pengaruh lingkungan atau didikan keluarga. Seperti yang ditampilkan dalam film, kalau perilaku penyimpangan ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Kaitan dengan teori penyimpangan. 1. Differential Association Theory dari Edwin H. Sutherland. Penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu kebudayaan yang menyimpang. Sosialisasi tidak sempurna atau sosialisasi subkultur menyimpang. 2. Struktur sosial adaptasi individu dari Robert Camerton. Kasus penyimpangan ini masuk ke dalam rebellion, yaitu sebuah aliran galir keras yang membuat tujuan baru, cara baru untuk menggapai keinginan dalam lingkup penyimpangan. Tetapi bisa juga dimasukkan ke dalam retreatism, yang dimana mereka menolak cara dan tujuan yang ditetapkan masyarakat atau negara dan memilih cara dan tujuannya sendiri. Dampak penyimpangan. Dari sisi positifnya, kasus penyimpangan ini dapat menguatkan keutuhan kelompok atau keluarga, mendorong perubahan sosial ke arah menyimpang yang dapat memenuhi keinginan mereka. Sedangkan dari sisi negatifnya, akan menimbulkan terganggunya perkembangan jiwa, pudarnya nilai dan norma, kriminalitas, atau juga dapat mengganggu keseimbangan sosial. Penyelesaian kasus penyimpangan. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh keluarga Armitage ini dapat diselesaikan dengan 1. Penanggulangan sosial, yaitu secara fisik dan psikologis melalui institut atau non-institut. 2. Koersif, yaitu pengendalian dengan cara memaksa untuk kembali kepada nilai dan norma dengan cara lisan, simbolik, ataupun kekerasan. Pelajaran yang dapat diambil. Dalam berperilaku sosial, tidak sepatutnya kita menilai orang dari warna kulitnya atau perbedaan yang terdapat dalam dirinya. Tindakan keadilan dan hak untuk hidup adalah milik semua umat manusia. Kita tidak bisa berperilaku semena-mena dan menerima stereotip pandangan buruk dari orang lain apabila kita belum mengenal lebih jauh tentang orang tersebut. Setiap orang memang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda, tetapi balurkanlah perbedaan itu dengan perdamaian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.